Kalau laki-laki bisa turun di lapangan, kenapa tidak perempuan juga bisa Yoi, turun di lapangan? emansipasi. Emansipasi. Why not? Iya, emansipasi. Kalau laki-laki bisa merokok, kenapa perempuan tidak bisa merokok? Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Bahodopi. Beh, lama sekali nih kita ndak berjumpa, bertemu. Kebetulan Kos Bahodopi hari ini kita kedatangan tamu yang pecah. Mungkin pecah ketuban kau. Ibunda. Bisa memperkenalkan diri dulu, kakak yang cantik ini. Aduh. Halo. Oke, nama saya Nova. Nova aja. Nova saja. Masih dipanggil bundanya gondrong. Mamanya GMD. Punya game. Tempat tanggal lahir. Hah, di Nomoyo. Di mana itu? Di desa terpencil yang ada Sulawesi. di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe Utara. Ukuran sepatu. Siapa tahu nanti ulang tahun saya kasih gitu. Oh iya 36 37. Oke, sorry. Mungkin Iya, bisa didekatin ya. Oke, kayak gini. Iya, nanti dekat gitu. Biar nyaman kalau sudah tahu. Oke, kesibukan kakak Nova saat ini apa? Kesibukanku sekarang ini alhamdulillah saya di salah satu divisi humas di IMIP. Jadi kerjaannya di lapangan berhadapan dengan masyarakat. Itu Ji. Iya, itu saja. Saya lihat-lihat ini kakak Nova sering traveling. Tuh, saya lihat dari postingan-postingannya di IG. Tuh, tempat mana saja yang kakak Nova yang sudah pernah dipergi nih kakak Nov? Untuk di mana daerah apa ini? Bebas se-Indonesia, daerah manapun. Kalau di Sultra sendiri, saya kan orang Sultra. Jadi di Sultra tinggal satu kabupaten yang saya belum datangi, yaitu di Kabupaten Konawe, apa ya, di bagian Bombana, Kabupaten Bombana ada satu namanya di apa sih namanya itu, dan itu salah satu wisata yang masuk di dalam listku dulu. Yaitu wisatanya tapi belum sempat terwujud. Belum, karena saya pindah di Morowali. Saya pindah di Morowali, itu Tangkeno namanya. Iya, Tangkeno. Dia Gunung Tangkeno. Itu ada di Kabaena Kepulauan, dan itu salah satu destinasi yang keren sekali ya. Apa di situ, air terjun, gunung, dia bukit? Gunung Batu. apa sih itu namanya? Gunung Batu. Begini kakak Nov, di sini Morowali kan banyak tempat wisata. Yep. Pasti ada tempat wisata paling, ini tempat Nova banget ini. Tempat favorit. Sombori sih. Sombori. Untuk Morowali Sombori. Kenapa memilih Sombori? Karena Sombori itu sebagian dari mata pencaharian saya dulu waktu di Kendari. Sering antar tamu. Guide lokal. Guide lokal, dan kebetulan saya sukanya menyelam. Terus selain dari destinasinya, saya juga suka di lingkungan sosialnya, di lingkungan masyarakatnya. Kalau di luar Morowali? Luar Morowali yang saya ingin datangi itu di Rinjani sih. Rinjani dia. Kalau yang saya pernah datangi itu palingan di Maluku Utara, Jogja, sama di. Berarti sekarang cita-cita ini Rinjani yang belum tercapai. Iya. Rinjani sama Mahameru. Menurut Nova, bagaimana potensi wisata di Morowali? Kalau potensi wisata di Morowali itu luar biasa berpotensi, tapi kembali lagi ke pemerintahnya.
Karena di sini kurang sekali pemerintah yang mau memperhatikan destinasi wisata ya. Itu khususnya di Sombori. Mereka maunya mau terkenal, tapi mereka tidak mau bekerja. Maunya menghasilkan uang, hasil dari teman-teman, promosi dari teman-teman, itu saja. Nah, karena mereka hanya memikirkan hal seperti itu, terjadilah tragedi yang kemarin itu satu kesalahannya mereka. Itu infrastrukturnya untuk di Sombori sendiri itu sudah lumayan memadai. Nah, itu lagi kurangnya pemerintah dalam hal ini memfasilitasi teman-teman penggiat atau pelaku wisata itu sendiri, dalam hal ini memberikan mereka pelatihan tentang kepemanduan itu sendiri. Apa sih tugasnya guide itu? Seperti itu. Nah, kemarin itu teman-teman, dia juga temanku itu yang bawa mereka. Nah, sebelumnya itu saya sudah sampaikan, hati-hati loh bawa tamu. Dengan budget seperti itu, kamu belum tentu menjaga keselamatannya mereka, karena setahu saya guide itu tidak murah. Tidak murah. Dengan budget seperti itu bukan kategori guide. Tapi mereka tidak mendengarkan saranku. Mungkin kita sesama penggiat jadi itu cuma sarannya ini saja. Padahal kalau mau dipikir, alhamdulillah saya sudah berapa kali ikuti kegiatan pelatihan tentang kepemanduan. Jadi kenapa tidak saya berbagi betul. Ilmu sama mereka yang sedang mencari sebagian rezeki di situ. Begitu. Tapi itu mereka enggak pikirkan safety-nya. Itu yang paling utama sebenarnya di dunia guiding itu safety. Jadi mereka budget seperti itu aman tidak? Ya, betul. Gitu. Aman tidak? Oke lah, kalau masalah fasilitas di situ biasa mereka pasang budget harga sekian, include transportasi laut, terus makan ditanggung selama di sana, terus biaya masuk atau apa-apa. Ada ndak mereka cantumkan masalah safety-nya? Ya. Tidak ada. Itu. Dan kemarin itu bisa dibilang satu kesalahannya guide juga. Sepakat. Iya. Mereka itu harusnya kalau guide itu lebih disiplin masalah waktu. Jadi sebelum mereka berangkat, mereka harus briefing dulu. Di spot ini cukup berapa menit digunakan, terus kita pindah di spot lain lagi. Iya, betul. Tapi ini sebagian sudah turun, yang lain masih di atas. Kenapa bisa begitu? Harusnya kamu yang paling didengar di situ. Ya. Jangan mereka yang didengar, jangan tamumu yang didengar, tapi kamu yang harus didengarkan. Kayak gitu. Ya, semoga yang terjadi kemarin bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang lain yang sering bawa tamu. Amin. Ini kan Tante Nova tertarik dengan dunia penyelaman toh. Kenapa tertarik dengan menyelam? Kenapa tertarik dengan dunia bawah laut? Karena bawah laut lebih indah dari atas laut. Lebih menyenangkan, lebih membahagiakan daripada yang di atas laut kayaknya. Kalau di bawah itu tidak ada yang menyakiti. Caption kayaknya nonton caption barusan. Kalau yang di bawah laut tidak ada yang menyakiti tapi membahagiakan. Tapi di bawah laut ada juga buaya. Di laut tidak ada buaya. Buaya muara. Inilah Kak Nova. Kakak Nova lebih suka tempat wisata yang dengan fasilitas atau yang natural? Yang belum terjamah? Natural sekali. Kenapa? Karena kalau untuk yang natural itu bener-bener kita bisa nikmati luar biasa sekali keindahan alam. Nah, kalau sudah ada campur tangan pemerintah, kembali lagi nih contoh di Sombori. Nah, kalau untuk pandanganku sendiri ya, bukan menyalahkan pekerjaan pemerintah, bukan. Hanya ini untuk pandanganku sendiri. Kalau untuk di Sombori ya, itu kan sudah masuk
sudah ada campur tangan dari pemerintah. Harusnya kalau mau apalagi meningkatkan fasilitas atau infrastruktur, tidak harus seperti itu yang dilakukan mereka. Kayak untuk dari restoran itu naik ke puncak Kayangan. Kalau yang untuk naturalnya tetap ada, tangga-tangganya itu untuk pijakannya orang itu, wisatawan tidak harus seperti itu. Tidak harus, cukup bagaimana amannya saja kayak pijakan yang pijakannya mereka kayak dibuatkan yang biasa saja, tidak usah dibuatkan kayak tangga mau naik di hotel atau di apa kayak begitu. Dan pada akhirnya rusak juga, dan itu bisa membahayakan ya, betul. Karena posisinya mereka pakai kayu, itu buatan manusia, pakai kayu dan kayunya sudah lapuk, dan ketika wisatawan memegang itu dan jatuh, siapa yang mau disalahkan? Betul. Yang guide-nya atau pemerintahnya kayak gitu. Nah, ya, betul. Kalau ini lebih baik yang senatural mungkin, meskipun ada campur tangan pemerintah, tapi buatlah senatural mungkin. Iya, betul. Kayak begitu. Kalau tidak salah, Kakak Nova ini lulusan antropologi. Yes. Lulusan antropologi deh. Adakah keinginan untuk jadi petualang sekaligus peneliti di tempat yang dikunjungi? Petualang sekaligus peneliti sebenarnya sih ada. Tunggu dulu, break dulu. Ada korek. Dari tadi saya korek dulu. Silakan break dulu pemirsa. Ya, next. Silakan. Oke. Kalau untuk berpetualang sekaligus membuat sebuah cerita dari diary ke sebuah buku kayak begitu kalau cerita. Sebenarnya ada kayak buku-buku seperti kayak rangkuman tentang perjalananku dari daerah satu ke daerah lain ada, tapi di laptopku dari 2014 saya sudah jalan sendiri ketika ada sedikit problem, entah itu di kampus ataupun masalah pribadi atau keluarga lah, saya selalu jalan ke suatu daerah yang belum pernah saya datangi dan membandingkan masalah yang saya hadapi dengan masalah di daerah itu seperti apa sih, kehidupanku dengan kehidupan mereka bagaimana, apakah lebih parah masalahku atau lebih parah kehidupannya mereka. Ya, betul. Nah, dari situ terbitlah itu buku, itu cerita, bukan buku sih, baru bentuk cerita. Itu saya cerita perjalananku ada sebuatkan itunya, ceritanya kayak begitu. Itu sih bukan untuk dikomersilkan. Oh, untuk konsumsi pribadi begitu. Dan anak-anakku nanti ya. Ini kan Kakak Nova dulu berawal dari admin Geni dulu kalau nggak salah. Sekarang sudah jadi Kondev PT IMIP di. Ya. Sekarang apa gejolaknya? Apa gejolak dan proses adaptasinya dalam lingkungan kerja dari jadi admin sekarang sudah jadi Kondev? Dari mainnya dibungkus sekarang mainnya di bawah dopi. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Bukan tidak baik sih, tapi masih pro kontranya pasti ada tuh. Dari admin yang monoton ke depan monitor, monitor pindah ke lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat kayak begitu. Itu luar biasa adaptasinya, meskipun latar belakangnya antropologi sosial, belajar tentang masyarakat, budaya dan lingkungan, tapi karena sudah lama kita tidak di situ, makanya kayak agak sedikit kaku. Apalagi yang kita hadapi ini bukan masyarakat yang seperti yang saya hadapi kemarin yang hanya berada di komunitas adat terpencil, tapi ini benar-benar masyarakat yang berada di lingkungan lingkup industri itu. Jadi untuk beradaptasi dan mengetahui masalah mereka itu penuh perjuangan dan butuh waktu kayaknya. Tapi insya Allah bisa semangat bisa hadapi mereka
demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama kalian. Seberapa menantang jadi kondef ini, Kakak Nova? Luar biasa. Tapi apa tadi? Tapi apa? Hah? Tapi apa? Tapi saya suka karena saya juga suka Jeki ya. Karena kalau sesuatu yang menantang itu saya lebih suka daripada yang kecil. Kayak Nova banget begitu deh. Nova banget. Ada situasi yang mungkin kayak proses adaptasinya susah di situ. Itu saja sih. Lurus nih. Enggak. Maksudku beradaptasi ke masyarakatnya, lingkungan perusahaan. Karena di situ kita bukan menawarkan. Bukan kita yang menawarkan harusnya kalian begini, harusnya kalian tapi kita yang meminta apa yang kalian inginkan. Semasih kami bisa bantu, why not? Yang penting itu bisa buat kalian merasa nyaman dan pendapatan kalian bertambah, terus ekonominya berkembang. Itu saja. Ini kan Kakak Nova sebagai perempuan, kenapa memilih aktif di berbagai komunitas? Apa tidak setengah mati membagi waktunya dengan pekerjaan? Karena pekerjaanku berada di lingkungan komunitas itu. Ya. Jadi ceritanya sesuai basic juga begitu deh. Sesuai basic sekali. Jadi Nova banget lagi nih. Nova banget. Bagaimana peran perempuan dari perspektifnya Nova ini tuh? Bagaimana peran perempuan di dalam komunitas di bawah Dopi? Organisasi atau komunitas di bawah Dopi? Kalau untuk saya sendiri. Untuk saat ini. Kalau untuk saya sendiri. Karena kita tidak bisa bilang peran perempuan. Iya, betul. Tidak semua perempuan mau seperti saya. Berada di posisi kok. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Bagaimana peran perempuan tuh di dalam komunitas ya? Contoh lah bagaimana perannya Nova dalam komunitas, dalam organisasi. Apakah sebagai itu contohnya mamanya anak-anak kah, atau sebagai sebagai penyemangat? Kalau saya pribadi ya, untuk pandanganku tentang perempuan yang aktif di dunia organisasi itu, sebenarnya saya sangat perlu sekali. Kenapa perlu? Karena, tapi untuk pribadiku sendiri. Nah, iya, kenapa perlu menurutnya Kak Nova ini? Karena kita itu perempuan kaum lemah. Jadi kita harus perbanyak berteman atau mengikuti suatu perkumpulan apapun itu. Maksudnya dalam tanda kutip positif ya. Jangan perkumpulan tempat-tempat negatif begitu. Nah, tidak apa namanya itu? Apa itu? Lupa. Peranku sebagai perempuan. Saya lupa mau bicara apa. Ya begini Kakak Nova, kita kilas balik lagi nih nah. Kita bahas kehidupan nih lah sekarang, bahas yang slow kayaknya. Peran perempuan luar biasa sekali. Jiwa Nova pengen sosok lelaki kali ya. Menyeimbangkan supaya tidak ada kata perempuan yang marginal. Betul. Begini, kalau laki-laki bisa turun di lapangan, kenapa tidak perempuan juga bisa turun di lapangan? Emansipasi. Why not? Iya, emansipasi. Kalau laki-laki bisa merokok, kenapa perempuan tidak bisa merokok? Gitu kan. Semua tergantung pandangannya orang saja. Nova merokok. Terus pasti perempuan tidak baik ini. Nova begini modelnya. Baru saya mau tanya itu dia pasti pandangannya orang pasti begitu. Saya bergaul di lingkungan yang mayoritas laki-laki.
Datang gondrong, iya ada Nova. Datang PLB yang mayoritas laki-laki, ada Nova. Datang di SIM anak-anak motor, iya ada Nova. Datang lagi di tempat perkumpulan, ada lagi ini orang. Kenapa ada terus ini orang? Apakah ini bulan-bulanannya para lelaki di sini yang sering tapi saya tidak pusing dengan itu. Tidak pusing. Malah apa ya? Semakin kamu berpikiran seperti itu, semakin saya lakukan. Yang penting positif. Dan satu, perilakuku, segala perbuatanku tuh cuma saya dan Tuhan yang tahu. Betul. Itu saja. Dan kalau mau kenal lebih dalam lagi supaya pikiran orang-orang di sekelilingku yang belum kenal saya seperti apa, ayo berteman sama saya supaya kenal siapa saya. Betul. IG-nya dong. Hah? Mau berteman IG-nya dong. Ada nanti di sini di masih apakah ini single? Apakah single VS? Begini like Kakak Nova. Next question. Wih, terlempar aku. Kenapa bisa Kakak Nova ada di Bahodopi? Kenapa memilih Bahodopi dari ratus kota di Indonesia? Kenapa harus Bahodopi? Waduh, luar biasa sekali pertanyaan Anda. Punya cerita ya. Ya, ini yang saya tunggu, ini cerita saya siapkan dari itu. Pada suatu hari. Aduh, bingung mau mulai dari mana. Pikir dulu mulai dari mana. Apa ya? Kenapa bisa sampai di Bahodopi? Kenapa memilih Bahodopi? Awalnya dari 2016 ya. Dari 2014 itu saya aktif di luar kampus. Terus dan itu bertentangan dengan prinsip keluargaku. Kuliah, organisasi. Jangan pernah kamu berorganisasi. Kalau kamu berorganisasi, kuliahmu berantakan. Tapi saya tantang. Karena saya tidak mau hanya pelajaran perkuliahan saja yang saya tahu. Kalau dunia luar saya tidak tahu. Saya berorganisasi lah, bentroklah dengan pemikiran keluargaku. Sudah pindah keluar dari rumah keluarga, saya ngekos, aktif di organisasi. Dan suatu hari saya sakit tipes karena kegiatan rutinku di luar kampus. Sudah sakit, bahagialah sebagian keluargaku. Itu pasti tidak berhasil lagi kuliahnya, pasti tidak selesai lagi kuliahnya, karena ada dua orang saudaraku itu tidak selesai kuliahnya karena seperti itu. Makanya kebanyakan keluargaku pro kontra dengan kuliahku. Setelah itu selesai, saya dilepas, kayak lepas kucing, anak kucing yang dilepas sama induknya, dan induknya mencari lelaki lain lagi. Nah, disitulah perjuanganku saya membuktikan ke keluargaku kalau saya itu bisa dan tidak seperti yang mereka pikir. Kalau kuliahku itu akan berantakan, berhenti di situ. Saya sehat, terus cari pekerjaan. Bagaimana caranya kuliahku selesai? Jadi saya kuliah sambil kerja. Setelah itu, setelah kuliah lulus, dan saya lulus pun hanya orang tuaku yang tahu. Karena saya tidak mau kasih tahu keluarga, cuma orang tuaku. Selesai kuliah, wisuda, orang tuaku saya panggil, terus mereka pulang dan saya tinggal lagi di Kendari. Mereka pulang kampung, dan bahkan orang tua aku bikin acara syukuran pun keluargaku menangis, kesian nak, kamu masih sehat, kamu ini tolong selesaikan kuliahmu nak, nggak usah ambil lagi ini, nggak usah ambil lagi itu. Padahal mereka tidak tahu kalau acara itu adalah acara syukuran wisudaku. Setelah itu cari kerja, dan pekerjaanku tidak sesuai basiku. Saya keluar, kebetulan di sini banyak keluarga di Bahodopi. Merantaulah saya di Bahodopi dengan berbekalkan keluarga. Katanya kalau ada keluarga di perusahaan cepat masuk ya. Cepat masuk. Ternyata yang saya pikirkan tidak seperti yang di lapangan. Padahal keluargaku kalau mau dipikir di dalam perusahaan yang dengan menduduki jabatan yang lumayan tinggi itu ada. Tapi saya lihat gerak-geriknya mereka acuh tak acuh dengan saya. Oke, saya lepas. Saya tidak mau merasa
merasa mengemis dengan mereka. Sudah saya jalan, pekerjaanku jalan dari ujung pukul ujung. Tiba datang PNS, penerimaan CPNS kan, suruh, kamu lebih baik mendaftar CPNS saja daripada kamu lalu lalang dah jelas perempuan kok lagi begitu tuh kata-katanya orang keluarga. Sudah saya itu oke lah, saya ikuti kata-kata keluarga. Saya ke Morowali Utara untuk membuat SKCK itu. Besoknya membuat SKCK, malamnya gempa di Palu. Saya tinggalkanlah itu urusannya CPNS. Berangkatlah saya ke Palu jadi relawan. Dihubungi sama keluarga. Sudah, kamu jadi relawan saja, tidak usah urus masa depanmu. Perempuan sudah selesai kuliahnya, tidak ada masa depannya. Hey, bukan berarti saya urus PNS ku saya sukses di situ. Di luar dari PNS itu ada rezeki. Kalau kita lakukan sesuatu yang baik. Betul. Karena kita semakin banyak teman, semakin banyak rezeki kita. Dan alhamdulillah di 2019 kemarin saya sempat putus asa dan sudah disuruh pulang sama orang tua. Pulang karena keluarga sudah mengeluh, kamu tidak tidak urus pekerjaan di situ, ya kamu urus jalan. Padahal yang saya jalani itu bukan jalan seperti yang mereka pikir. Jalan sana sini nguras, habisin uang atau apa, padahal tidak. Jalan ikut kegiatan sosial, terus biasa ada panggilan dari Pemda Sultra, ngeksplor wisata yang ada di Sultra, dan itu menghasilkan uang, bukan cuma jalan saja. Tapi keluargaku maunya mereka ada uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu hobiku adalah pekerjaanku, begitu. Oke, saya ikuti kata orang tua. Begini saja, bulan 1 2020 kalau memang saya belum kerja, saya menyerah, saya ikuti kata orang tua, pulang di rumah. Akhir 2019 itu ditelepon sama orang yang saya temani jalan di Palu waktu ikuti jadi relawan kemarin di Palu, dari Jakarta. Pak, kamu posisi di mana? Masih di Morowali, Pak. Kamu udah kerja belum? Belum, Pak, gitu. Tapi nada mengharapkan sesuatu dari dia. Terus ini ada Bapak punya proyek nih di Morowali, tapi ternyata GNI. Ada proyek di Morowali. Nova siapin berkas ya. Bapak mau ke Morowali minggu depan, kita ketemu di sana. Sebelum 2020. Sudah pas itu 1 minggu kemudian ketemu sama beliau, bahas masalah kontrak. Bulan 1 saya masuk, awal bulan 1 tanggal 6 itu hari, tapi Desember sudah tanda tangan kontrak. Bulan 1 kita aktif kerja. Bapakku bertanya di bulan 1 itu, kamu di mana, jadi pulang apa tidak? Tidak jadi. Saya sudah kerja. Sudah di kantor sekarang, menetap di kantor. Kamu dapat pekerjaan di mana? Saya dapat pekerjaan dari hasil jalanku. Gitu. Di mana kamu kerja, di mana? Saya kerja di GNI. Jadi admin TKA GNI, dan saya stay di sini, tinggal di kantor. Jadi kemungkinan tidak akan pulang dulu di kampung, dan sampai sekarang ini saya belum pulang. Dari 2020 saya belum injak kampungku. Sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang melahirkan, saya belum pulang. Saya belum pernah injak kampungku. Nggak rindu atau bagaimana? Rindu sekali sama keluarga. Tapi itu lagi karena memecahkan kata-kata keluarga. Tadi itu demi sebuah pembuktian. Saya seperti ini. Dan waktu saya kuliah pun, kata kakakku, 1.000 saya pasar pun uang tidak akan keluar untuk biaya kuliahnya itu anak. Jadi jangan harap kamu mau kuliah.
jangan harap kamu mau kuliah itu, jangan harap kamu mau kuliah dengan uang keluarga, karena itu pro kontra dengan perilakuku dari SMP. Dari SMP itu saya sudah melalang buana. Liburan semester saya sudah di Jakarta, liburan semester saya sudah di Jakarta, liburan semester saya sudah di Jawa, di tempat lain, tapi bareng keluarga. Dari situ kakakku bilang di SMP saja dia sudah begitu, apalagi SMA. Saya tunjukkan lagi, saya buktikan SMA aku selesai meskipun berantakan, bilang banyak kasus yang sudah pernah masuk sel gara-gara pergaulan, suka balapan liar, baku pukul apa segala. Terus pas kuliah lebih parah lagi. Tapi saya sudah ancang-ancang di situ. Waktu menjelang tamat saya benar-benar kumpul uang, karena saya sudah tahu diriku tidak akan dibiayai kuliahku. Saya kumpul uang, terus kebetulan kemarin di 2000 berapa ya, 2020 di 2018 itu saya jadi tim Porda, dan di situ ada uang binaan gitu. Ada uang binaan kan, disitulah saya kumpul uangku. Bagaimana caranya ketika saya mendaftar kuliah, saya tidak pakai uang keluarga, ya, karena betul. saya tahu diriku pasti tidak akan diizinkan dan tidak akan dikasih uang. Ternyata uang binaan yang saya kumpul itu tidak cukup dengan biaya masuk. Menangislah saya, telepon mamaku. Pokoknya kalau saya tidak kuliah, jangan anggap ada anaknya perempuan selain kakakku. Kan kita cuma berdua perempuan. Jangan anggap, saya tidak mau lihat teman-temanku sukses tapi saya tidak. Saya tidak mau. Menangis-menangislah mamaku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan kita punya keadaan ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi orang tua aku itu mengharapkan dulu ada sedikit bisnisnya, tapi usahanya, tapi tidak mencukupi untuk biaya kuliahku. Apalagi ada kakakku yang mempengaruhi dia, jangan kasih kuliah, kalau dia kuliah hancur, kalian habis-habisan. Jadi mamaku mau kasih kuliah, tapi di sisi lain dia dipengaruhi. Dia tidak kasih kuliah, tapi di sisi lain saya yang pergi dari hadapannya mereka. Saya tidak mau tinggal di kampung, pokoknya saya mau pergi, saya ancam mereka sampai menangis. Bahkan bapakku pun dia menangis di kuburannya orang tuanya, karena ada satu keluarga yang dulunya sampai dia sukses, sampai anaknya jadi dosen, orang tuaku yang membantu dia, tapi ketika dia butuh sesuatu mereka lepas tangan. Kayak seolah-olah itu tidak punya utang budi sama kakak sama bapakku. Jadi dia merasa terzolimi sama saudaranya sendiri, sudah kayak mengeluh sama orang tuanya di atas kuburannya. Mamaku menelpon, bapakmu itu sampai menangis di atas kuburannya orang tuanya karena kamu. Dari situlah. Nova itu berapa bersaudara sih? Saya 6 bersaudara. Kakak pertama, kakak kedua itu pernah kuliah, tapi lagi menyusun berhenti. Makanya mereka ambil contoh di situ. Orang yang otaknya waras saja tidak berhasil, tidak selesai kuliah, apalagi dia yang notabene-nya tidak waras, suka lewati sekolah, suka masuk sel, suka berhadapan dengan polisi. Bagaimana ke depannya, bagaimana caranya mau masuk di dunia perguruan tinggi, bisa-bisa dia masuk di sel, bisa di penjara. Pikirannya mereka begitu, tapi mereka enggak pikir ke pikiranku nah seperti yang mereka pikirkan. Tapi kenapa milih antropologi? Awalnya itu batu loncatan. Kemarin itu saya suka olahraga. Saya suka olahraga dan cita-citaku jadi guru olahraga. Pakai motor Kawasaki, woi datang. Ternyata diambil sama dia. Jadi dia kayak cita-cita jadi alam semesta ya. Tapi gagal kemarin karena bukan gagal karena saya tidak lulus tes. Kembali lagi seperti
di perusahaan harus ada orang dalam. Iya, harus ada orang dalam. Jadi tes tertulisku lulus dengan nilai tinggi, praktekku lebih lagi nilai tinggi. Panitia bertanya, kamu punya orang dalam enggak? Oh, orang dalam. Saya enggak punya, hanya berbekalkan ilmu sama yang saya tahu. Gitu. Padahal keluargaku ada di kampus itu. Ada yang memang jabatannya tinggi dan pengaruhnya besar. Tapi saya enggak mengharap di situ. Saya mau benar-benar lulus murni hasil kerjaku supaya kedepannya itu tidak ada bilang, oh dia sukses gara-gara bantuanku. Saya enggak suka. Sudah. Sama ini tadi menarik banget ceritanya. Aku penasaran kapan menemukan pencarian jati diri. Dengan banyak banget proses tuh. Pasti ada kan namanya naik turun. Bentuknya Nova dulu kayak gimana sampai sekarang ini. Saya dulu anak baik-baik. Dari awalnya saya ngerokok, awalnya saya kayak kelihatan broken. Di saat itu di 2014 di mana hanya ada ruangan 4x6. Temanku hanya ada kucing, laptop, dan rokok. Di saat saya dilepas seperti kucing. Dan saya beranggapan saya sudah tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, tidak punya kakak. Saya sudah tidak punya keluarga di situ. Jadi saya berusaha hidup sendiri. Bagaimana saya jalani hidupku tanpa beban orang lain. Jadi semuanya saya kan orangnya gengsian. Tapi setelah ada masalah itu gengsiku hilang. Karena kalau saya gengsi otomatis jalanku salah. Karena orang yang punya masalah itu ada dua yang dia lewati, yang dia ambil. Pertama lari salah, kedua bunuh diri. Tapi saya tidak ambil dua-duanya, saya lurus saja. Karena dalam kita itu hidup sudah digariskan jalan hidupnya kita, tinggal cara kita jalani seperti apa, entah mau salah atau benar tergantung dari kita. Betul. Gitu. Jadi pada saat itu ada ruangan 4x6, saya kuliah sambil kerja. Kebetulan waktu itu saya sudah mulai menyusun, jadi kuliahku sudah tidak terlalu banyak. Jadi kerja apa dulu itu? Sekerja di toko bangunan. jadi posisinya dulu. Tapi toko bangunannya bukan toko bangunan yang di sini. Iya, yang seperti ini. Toko bangunan itu besar, besar sekali. Jadi apa di situ? Admin, tukang angkat-angkat? Jadi SPG. Jadi SPG. Tapi di situ pas saya gajian, kayak ada nikmat tersendiri. Saya gajian dikasih paku-paku gitu. Gajiku dikasih batu bata. 1.500.000 sebulan. Gajiku 1.500.000, jadi saya bisa alhamdulillah gaji sewa kosku itu 500 sama biaya kuliahku sekian. Sudah bisa ini sampai selesai. Dari situ kan keluargaku sudah, bahkan saya jalan dan ketemu keluarga sepupu atau siapapun keluarga dekat itu, mau baku tabrak pun mereka ndak say hello. Kenapa? Ndak jalan, jadi seolah-olah kita itu ndak saling kenal. Oke, fine. Padahal keluarga? Iya, keluarga. Jadi posisiku di ruangan itu menangis, ngerokok, sholat, nangis, ngerokok, sholat, kuliah, kerja, menangis, merokok, sholat. Itu kenapa saya ngerokok, saya nggak punya teman, dan ketika saya ngerokok kayak nyaman gitu, nyaman, kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang buat saya tenang begitu. Setelah itu kayak saya harus curhat, sholat. Jadi jangan lihat saya begini, saya nggak sholat. Sholat juga saksinya, saya lihat. Iya, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat.
Itu. Ada yang mau sholat dulu mengapa? Bahkan orang tua aku, saya sudah mau KKN. Oke, hati-hati. Oke, tanpa biaya. Pulang, saya sudah mau proposal. Oh iya, apa yang kamu butuhkan? Rencana mau kasih uang. Tidak usah, kumpul saja karena nanti saya akan wisuda, butuh uang. Biaya di situ mau bagaimana? Nggak apa-apa, ada Ji gitu. Terus itu menyusun saya sudah mau hasil. Jadi perkembangan kuliahku saya info ke orang tuaku, tapi inti-intinya saja supaya mereka tahu kalau saya masih sekolah, masih hidup. Tapi sebenarnya orang tua tuh gimana ya? Kalau menurut Nova pandangannya gimana ke Nova sendiri itu kayak gimana? Pandangan orang tuaku tentang saya? Iya, maksudnya adakah hal yang tidak disukai atau gimana jadi sehingga alasannya jadi atau gimana ya kesehariannya kedekatannya seperti apa sih sama orang tua tuh sebenarnya? Saya kategori anak petualang dari kecil, anak yang jauh dari didikan orang tua. Jadi kurang dekat begitu deh? Kurang dekat. Cuma Nova aja atau yang saudara lain? Cuma saya. Jadi saya banting tulang, berjuang hidup sendiri itu dari kecil. Itu. Jadi pantas memang terbentuk dari. Iya. Hmm. Itu. Jadi alam semesta cocok ya. Jadi mungkin kayak teman-teman, Nova kayak merokok hanya ikut-ikut. Nova merokok karena berteman kebanyakan laki-laki. Nova merokok karena putus cinta. Nova merokok kayak ini atau apalah. Enggak. Pemikiran yang Anda utarakan itu salah 100%. Jadi yang betulnya apa? Ya itu. Merokok karena ada ketenangan di situ. Iya, terus saya tidak punya teman untuk menceritakan apa yang saya rasakan. Terus saya tidak punya tempat berkeluh kesah selain sama yang di atas. Jadi itu kayak ngerokok sampai saya capek ketika waktunya sholat di situ lagi ya saya selalu berdoa beri saya jalan dan itu kenapa saya selalu tenang menghadapi segala masalah, karena saya selalu yakin setiap ada masalah pasti ada jalannya. Betul sekali. Caption itu kayaknya di caption pemirsa. Iya. Jadi, begini nih Kano. Makanya apapun yang terjadi itu saya tidak pernah kalau masalah menangis itu hal wajar. Manusiawi. Sesuatu yang harus dikeluarkan, diekspresikan tanpa melalui kata. Tapi kita kembali lagi ke diri kita, harus cepat sadar diri kalau jalan hidup kita memang yang seperti ini. Ya, semua tergantung dari kita bagaimana cara kita menjalani. Betul. Itu kalau di One Piece nangis terus bangkit. Iya. Begini Kano, next question. Anggaplah ini toh, ada kedua orang tua. Ada mungkin sesuatu yang Kak Nov untuk sampai saat ini belum sampaikan karena mungkin pengaruh jarak, pengaruh gengsi, pengaruh belum kesampaian, pokoknya belum ada momen untuk itu, untuk menyampaikan. Mungkin nanti ini podcast dinonton sama kedua orang tua tuh. Siapa tuh ada yang mau disampaikan untuk kedua orang tua di kampung yang sangat Kakak Nova cintai dan sayangi dan rindukan. Aduh, intinya minta maaf. Sudah banyak salah itu. Itu saya banyak salah sama mereka. Goals terakhir, pertanyaan terakhir. Apa goals yang belum tercapai
sampai saat ini? Nova belum sampai bilang ini cita-citanya Nova harus ke sini kemana atau ada mau dibeli atau apa? Kasih naik ke tanah suci. Naik ke tanah suci orang tua. Antar mereka ke tanah suci, terus itu cita-cita besarku. Kalau yang sekarang ini, saya ingin buat mereka terus bahagia atas apa yang saya lakukan. Luar biasa. Kasih kalau orang tua ini sisi wanitanya Mas Aradi terbukti di masalah wanita. Saya itu kalau masalah orang tua, sekeras apapun saya kalau masalah orang tua, saya nggak bisa bendung. Bisa backsoundnya aku hanya sayang luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ini Kakak Nova, cuman waktu dan tempat. Ini udah nangis kok. Barusan kayak yang menangis di podcast. Kayak spesial memang ini orang. Pecah memang ini alam semesta. Terima kasih banyak Kakak Nova. Thank you. Nanti diundang lagi di podcast. Bisa gitu? Allah. Bisa gitu? Tidak mau diundang gitu kan? Jami bintang 0. Naik kelas. Oke, thank you sudah menonton podcast pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali dan sosial media Facebook, Instagram, YouTube Bumi Morowali semua. Nanti ada di tayangan sini, di bawah sini. Oke, thank you. See you the next podcast. Bye.